PCR ya. Jadi hanya diakui hanyalah yang dari PCR dan apakah bahan itu mengandung alkohol itu hanya diketahui menggunakan gas kromatografi, menggunakan GC. Jadi 2 parameter inilah yang digunakan untuk menetapkan apakah bahan itu bebas dari babi atau alkohol, gitu ya. Hanya itu. Terus kemudian bagaimana dengan yang lain, ini sudah sering kita diskusikan, yang lain itu sebagai penunjang, tapi tidak bisa menjadi dasar penetapan bahwa bahan ini ada alkoholnya, bahwa bahan ini ada babinya atau tidak. Itu tidak bisa menggunakan instrumen yang lain kecuali 2 tadi, ya. Nah, itulah makanya bahan apapun, produk apapun itu kan bahan kimia sebenarnya ya. Mau produk jasa, maaf, produk barang gunaan ya, misalkan piring, sendok, alat infus, kemudian apa namanya, kulkas gitu ya. Itu kan semuanya berkaitan dengan makanan. Dan itu pun nantinya harus atau wajib bersertifikat halal. Bagaimana peran kimia? Ya itu tadi menetapkan, memeriksa, memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan itu bebas dari bahan yang haram. Nah, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kemudian tentang keberadaan bahan-bahan yang masih rentan, masih tinggi resikonya terdapat paparan bahan haram bisa disubstitusi, bisa digantikan oleh bahan lain yang resiko tercemarnya itu rendah atau bahkan mungkin tidak diragukan gitu ya. Misalkan kita tahu penggunaan gelatin itu kan sangat tinggi, terutama untuk produksi bahan makanan. Nah, bagaimana kita sebagai mahasiswa kimia atau orang kimia bisa menciptakan atau membuat bahan substitusi pengganti dari bahan gelatin yang kebanyakan saat ini itu berasal dari bahan yang haram. Nah, atau tidak bisa dipastikan kehalalannya. Nah, inilah peran kimia bagaimana kemudian membuat gitu ya, meng-create gitu ya, bahan-bahan substitusi dari bahan yang diharamkan. Nah, hari ini sekali lagi karena kuliah terakhir saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Atika. Mohon dipahami, setelah selesai mengikuti mata kuliah ini, semua mahasiswa wajib membuat SJBH. Ini menjadi tugas wajib bagi individu ya, bagi setiap mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini. Kenapa? Karena begitu Anda bisa menyusun SJBH, maka Anda sudah bisa dianggap gitu ya, secara teknis itu sudah bisa menguasai menjadi penyelia halal. Ya, jadi harapannya karena kurikulum prodi kimia itu sudah dicanangkan beririsan dengan apa, kekhasannya itu adalah mengkaji dari aspek kimia halal, maka minimal sarjana kimia itu bisa menjadi penyelia halal. Salah satu kriteria penyelia halal itu apa sih? Atau tugas utama penyelia halal itu apa? Tugas utamanya adalah menyusun SJBH. Ya, menyusun SJBH ini yang kemarin sudah disampaikan oleh Bu Atika. Nah, selanjutnya nanti akan saya selesaikan. Setelah itu Anda akan saya beri tugas. Tugas ini menjadi syarat untuk mengikuti tugas ujian akhir. Nah, tugas ini yang nantinya itu menjadi ukuran bahwa ketika Anda bisa mengerjakan tugas ini ya secara mandiri karena ini tugasnya individu, maka sebenarnya Anda dilatih untuk menjadi seorang penyelia. Lain hal persoalan karena penyelia itu kan diantaranya kalau untuk keperluan administrasi itu kan harus ikut pelatihan penyelia ya. Tetapi sebetulnya apa sih isi dari pelatihan penyelia? Iya sama seperti yang disampaikan dalam mata kuliah ini gitu ya. Jadi dalam pelatihan penyelia itu sebetulnya tidak tidak sudah diberikan di mata kuliah ini ya, termasuk pengetahuan bahan, titik kritis, membuat SJBH, kemudian tentang apa namanya, regulasi, itu kan sudah disampaikan di kuliah ini. Jadi sebenarnya secara teknis Anda sudah bisa menjadi penyelia, hanya secara administrasi dalam pengajuan sertifikat halal itu dibutuhkan pelatihan, pelatihan yang mengikuti SKKNI. Nah, pelatihan SKKNI tidak bisa dilekatkan pada mata kuliah gitu ya, dan itu harus diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang memang bekerja sama dengan BSN. Tapi secara prinsip sekali lagi teknisnya pengetahuan dasar tentang penyelia itu sudah diterima oleh mahasiswa dalam mata kuliah ini. Nah, makanya untuk menyempurnakan, untuk menguji bahwa minimal mahasiswa kimia bisa menjadi penyelia, yaitu nanti Anda diminta menyusun SJBH. Nah, ini akan saya sampaikan ya. Nih, kemarin